Perkenalkan, nama saya Yusuf Kasih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 dari LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan melakukan rencana aksi kedua dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, Pak Guru meminta salah satu murid untuk maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Diana, mari kita ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita belajar, Pak Guru absen dulu ya. Diana ada? Ojan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Gesha sakit ya? Oke, baik. Pak Guru minta peserta murid untuk bangun berdiri. Untuk bangun berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu, dua, tiga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nama ayu pasti jalan untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Ya, betul. Ya, Pak Guru akan membagikan bacaan di mana kita akan melakukan yang namanya literasi ya. Jadi membaca 5 menit. Pak Guru kasih bacaan anak-anak atau murid-murid membaca 5 menit ya.
Silakan membaca. Oke, baik. Saatnya literasi sudah habis. Murid-murid perhatikan ke gambar yang perlu tayangan di layar ini. Ya, perhatikan. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini
Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, dengan membaca teks tentang permasalahan, siswa dapat memberi masukan untuk menyelesaikan masalah sederhana dengan suara yang jelas. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan mengamati teks tulis tentang permasalahan, siswa dapat memasangkan pernyataan masuk penyelesaian masalah sederhana dan permasalahan dengan tepat. Kemudian yang berikut adalah dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. Kemudian yang berikut adalah setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dan dengan percaya diri. Ya, itu adalah tujuan dari pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada anak-anak atau murid-murid untuk menceritakan tentang pengalaman murid-murid di dalam rumah menyangkut dengan hal makanan, hal makan di rumah. Coba ceritakan tentang pengalaman murid-murid di rumah tentang hal makan di rumah. Nah, saatnya kita akan melakukan ice breaking. Silakan untuk murid-murid bangun berdiri. Kita akan melakukan ice breaking ya. 1, 2, 3. Tanya ke atas, mengenai bintang, tanya ke langit, dunia terbang, tanya ke depan, ikan berenang, dunia pagi, siap belajar. Ya, silakan dulu. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Oleh karena itu, perhatikan ke papan, ke layar. Di sana sudah jelas bahwa bacaan tentang kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat. Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapat makanan? Yang berikut ada 1. Ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tetapi aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kemudian yang kedua, setiap hari ibu menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sampai makan. Apa sebaiknya yang aku lakukan? Kemudian yang berikut adalah yang ketiga, itu adalah ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa sebaiknya aku lakukan? Nah, ini adalah materi tentang
kewajiban dan hak anak tentang makanan. Nah, oleh sebab itu maka Pak Guru akan tayangkan video untuk anak-anak bisa perhatikan. Setelah itu baru Pak Guru akan membagikan LKPD yang nanti anak-anak kerjakan ya. Ya, silakan anak-anak atau murid perhatikan ke video yang Pak Guru akan tayangkan.
Oke baik. Murid-murid sudah menonton? Ya, baik. Tentunya kalau sudah menonton, maka lewat tayangan video yang Pak tayangkan ini ada beberapa hal yang perlu kita mencari dia punya jalan keluar. Ada beberapa hal yang perlu kita mencari dia punya jawabannya. Oleh sebab itu maka karena anak-anak sudah melihat dan sudah menonton, maka Pak Guru akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Namun sebelum Pak Guru membagikan LKPD, anak-anak dipersilakan untuk membuat kelompok dulu. Silakan buat kelompok. Ya, silakan kerjakan secara kelompok ya. Bergotong royong untuk mengerjakan soal yang baru bagikan kepada murid-murid ya. Ya. Ingat kerjanya kerja sama-sama. Berarti kerjanya secara berkelompok.
Oke, baik. Sudah selesai? Sudah belum? Oke. Kalau belum maka silakan kerja lanjut. Sudah? Oke, baik. Sudah? Oke, kalau sudah maka nanti Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya ya. Hasil diskusi yang murid-murid kerjakan ya. Oleh sebab itu maka yang pertama Pak Guru panggil dulu kelompok dari Diana. Mari Diana membacakan hasil diskusi yang kalian sedang kerjakan. Yang lain perhatikan.
Benar atau tidak? Benar. Ya. Ya, benar atau tidak? Benar. Ya. Apa yang kamu lakukan setelah selesai makan malam? Jawaban, kamu berpikir tentang hak dan kewajiban. Ya, dari hasil kerja daripada kelompok Piana ini benar atau tidak? Benar. Oke, lanjut. Jelaskan apa yang menjadi kewajiban kamu di rumah. Mengucap syukur pada makan. Ya. Jawaban dari kelompok Piana ini benar atau tidak? Benar. Oke, lanjut. Apa yang menjadi hal utama di rumah? Jawaban, membersihkan seluruh meja makan. Ya, jawaban dari kelompok Piana ini benar atau tidak? Benar. Oke, Diana silakan dulu. Kita memberikan aplaus kepada Diana. Oke, sekarang kelompoknya Bojan. Dalam teks tanah dan keluarga selalu setiap malam jawaban makan. Jawaban dari kelompok Bojan ini benar atau tidak? Benar. Lanjut. Karena bisa makan malam bersama jawaban. Ya, baik. Jawaban dari kelompok Bojan ini benar atau tidak? Benar. Oke, lanjut. Mengucap syukur atas makan. Ya, jawaban daripada kelompok Bojan ini benar atau tidak? Benar. Lanjut, nomor 5. Apa yang menjadi hak kamu di rumah? Jawaban, membersihkan bekas makanan. Ya, jawaban dari kelompok Bojan ini benar atau tidak? Benar. Ya, kita memberikan aplaus kepada kelompok Bojan. Ya, perhatikan ke layar yang baru ada tayangkan. Ya, dari hasil kerja yang kerjakan itu menyangkut dengan kewajiban dan hak anak di rumah. Di dalam Al-Qur'an itu menyatakan bahwa hak dan kewajiban seorang anak yang namanya taman, di mana dia melakukan hak dan kewajiban di dalam rumah. Nah, bahkan juga seperti yang tadi kita sudah nonton video itu bahwa anak-anak itu atau murid-murid itu memiliki hak dan kewajiban baik di rumah bahkan juga di sekolah. Oleh sebab itu maka semua anak atau murid-murid diwajibkan untuk
menghayati tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban, baik itu di rumah ataupun juga di sekolah. Di sini dibilang ini, apa yang ayah sering mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa sebaiknya aku lakukan? Nah, apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang dilakukan oleh Tama. Kemudian yang berikut adalah ayatku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa sebaiknya aku lakukan? Jadi ini menyangkut dengan kewajiban dan hak sebagai seorang anak di dalam rumah tentang makanan. Kemudian yang berikut dibilang bahwa ayah sering mengingatkan agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa sebaiknya aku lakukan? Nah, jadi sebelum kita makan kita harus berdoa. Kemudian sesudah kita makan juga kita harus berdoa. Tujuannya adalah kita mengucap syukur atas makanan yang kita makan pada hari ini. Ya, hari ini. Kemudian yang berikut adalah ayatku selalu berpesan agar aku menghabiskan makanannya. Aku masih sering makan tersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya kita lakukan itu adalah kita tidak boleh membuang-buang berkat pada saat kita makan. Jadi pada saat kita makan itu kita harus makan kasih habis. Seperti itu. Baik, dari KPD yang tadi anak-anak kerjakan atau murid-murid kerjakan itu, apakah ada yang mengalami kendala tidak? Tidak. Ada yang mengalami kendala tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada maka Tuan Guru akan membagikan soal latihan di mana anak-anak mengerjakannya masing-masing ya. Ini namanya soal latihan di mana untuk mengetahui tentang sejauh mana anak-anak punya pemahaman tentang materi yang kita belajar hari ini, yaitu tentang kewajiban dan hak anak tentang makan. Ya, kerjanya masing-masing, waktunya hanya 5 menit. Ingat waktunya hanya 5 menit, jadi silakan kerja. Kerjanya masing-masing ya. Soal latihan ini untuk mengetahui tentang kemampuan anak-anak atau murid-murid pada saat kita belajar ini, sejauh mana pemahaman anak-anak tentang apa yang kita belajar. Oleh sebab itu silakan kerja masing-masing.
Apakah ada dalam soal latihan ini ada yang merasa sulit? Tidak. Ya, silakan kita lanjut. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kumpul. Ya baik, kita akan melakukan penggabungan kembali ya, yaitu kita akan memberikan kesimpulan bersama-sama. Jadi kesimpulannya untuk kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Jadi kewajiban ini dan hak ini adalah untuk anak-anak di rumah, bahkan juga di sekolah. Oleh sebab itu maka apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita belajar hari ini, murid-murid jangan lupa ya. Jadi salah satu kewajiban dan hak baik di sekolah bahkan juga di rumah. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan bertanya, apakah di dalam mengerjakan soal bahkan juga pelajaran kita pada hari ini ada yang belum mengerti dan ingin bertanya, silakan. Ada yang belum mengerti dan ingin untuk bertanya, Pak Guru kasih kesempatan untuk bertanya. Ada tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada maka Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak.
Yang kita belajar hari ini apa? Ya, tentang hak dan kewajiban anak. Pertanyaan kedua, apa yang murid sukai dalam pembelajaran ini? Apa yang anak-anak atau murid sukai dalam pembelajaran hari ini? Yang anak-anak sukai adalah apa? Ya. Pertanyaan ketiga, apa ada materi yang belum dipahami? Ya, kalau anak-anak sudah memahami materi pada hari ini, jangan lupa tentang hak dan kewajiban kita di rumah atau juga di sekolah. Oke, Pak Guru akan menyampaikan pertemuan kita selanjutnya atau pertemuan kita ke depan. Itu kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian. Tentang apa? Pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, hari ini, baik, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dan Pak Guru mengucapkan selamat pagi.